Aku nggak mau dia punya contoh ayah kayak kamu dan pengasuh kayak perempuan ini. Keluar, ambil semua baju-baju kamu, bawa perempuan ini pergi dari sini. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Pernah ada tawa di antara kita. Mau kemana kamu? Mau bawa mobil itu? Mai, jangan kayak gini. Malu dilihat tetangga. Aku cuma mau bawa barang-barang aku. Aku butuh kendaraan buat cari tempat tinggal sementara buat aku sama Santi. Kasian dia kalau harus tenteng tas di jalan. Kasian? Kamu lebih kasian sama perempuan itu dibanding istri kamu sendiri. Dengar ya, Mas. Kamu boleh bawa koper kamu. Kamu boleh bawa perempuan sampah itu keluar dari sini. Tapi kunci mobil itu, kasih ke aku sekarang. Mai, ini mobil aku yang cicil tiap bulan. Aku butuh ini buat kerja. Mobil kamu? Kamu lupa. Mobil ini atas nama aku. DP-nya pakai uang tabungan aku. Dan kamu bayar cicilannya pakai uang yang harusnya jadi nafkah buat aku sama anak kamu. Selama ini aku diem karena aku pikir kita satu tim. Tapi sekarang, setelah apa yang kamu lakuin di kamar kita, jangan harap kamu bisa bawa satu ban pun dari rumah ini. Bu Maya, tolonglah. Pak Andra juga capek. Jangan terlalu keras begini. Kasihan Bapak. Kamu nggak usah ikut campur. Tadi di dalam, kamu berani bilang bisa kasih apa yang aku nggak bisa kasih, kan? Ya udah, sekarang buktiin. Kasih dia tumpangan. Kasih dia tempat tidur. Kasih dia makan pakai uang kamu sendiri. Katanya kamu cinta. Masa cuma gara-gara nggak ada mobil aja kamu udah panik? Mai, jangan keterlaluan. Aku nggak ada kendaraan lain. Masa aku harus jalan kaki bawa koper begini? Itu bukan urusan aku lagi. Kamu yang pilih jalan ini, Dra. Kamu milih buat buang keluarga kamu demi pengasuh anak kamu sendiri. Sekarang, nikmatin hasilnya. Kamu mau pergi sama dia? Silahkan. Tapi kamu pergi dengan tangan kosong. Persis kayak waktu kamu datang ke aku dulu. Mai, oke. Ini kuncinya. Kamu puas sekarang bikin aku malu kayak gini? Malu? Kamu yang bikin diri kamu sendiri malu. Kamu yang buka pintu rumah buat pengkhianatan ini. Sekarang, mending kamu pergi sebelum aku benar-benar hilang kendali dan manggil warga buat ngarak kalian berdua. Udah Mas, ayo kita cari taksi aja. Gak usah diladenin lagi, nanti makin panjang. Iya, bawa tuh laki-laki berharga kamu. Ambil sisanya. Buat aku, dia udah gak ada nilainya. Pergi kalian dari sini. Jangan pernah berani muncul lagi di depan mataku. Bukan salahmu, bukan salahku. Waktu saja yang tak berpihak dulu. Kini kau hanya San, sabar dulu ya. Aku lagi coba hubungi temanku buat numpang nginep beberapa hari. Nanti kalau aku sudah dapat akses ke rekeningku yang satu lagi, kita cari kontrakan yang bagusan. Kamu jangan cemburu terus gitu dong. Rekening yang mana lagi, Mas? Tadi aku dengar sendiri Bu Maya bilang semua atas nama dia. Jadi maksud kamu, sekarang kamu itu nggak punya apa-apa. Mobil nggak ada, rumah diusir. Terus sekarang mau numpang di rumah teman. Ya itu kan sementara, San. Kita kan udah janji mau bareng-bareng. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu bakal selalu ada buat aku. Mau dukung aku lebih dari yang Maya lakuin. Sekarang saatnya kita buktiin itu. Aduh Mas, kamu jangan naif deh. Aku mau sama kamu itu karena aku pikir kamu yang pegang kendali di rumah itu. Aku pikir kamu laki-laki mapan yang bisa jamin hidup aku biar nggak jadi babu lagi. Ternyata apa? Kamu cuma numpang di ketiak istri kamu. Kalau tahu kamu bakal diusir kayak pengemis gini, mana mau aku ladenin kamu semalam-malaman. Kamu ngomong apa? Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku. Kamu bilang kamu kagum sama aku. Kamu bilang kamu tulus sayang sama aku. Aduh, laki-laki kalau lagi kesepian emang gampang banget ya dikibulin. Mas, aku ini butuh masa depan, bukan butuh beban. Aku capek-capek ngerayu kamu, itu semua biar aku naik kasta. Sekarang malah zong. Kamu malah lebih miskin dari aku sekarang. Tega kamu ya, San. Aku udah hancurin rumah tangga aku. Aku udah buang istri dan anakku yang tulus demi perempuan kayak kamu. Dan sekarang kamu bilang aku beban. Iya, kenyataannya emang gitu kan? Udah deh Mas, gak usah drama. Mending kita jalan masing-masing aja. Aku gak mau hidup susah sama laki-laki yang gak punya apa-apa kayak kamu.
Aku mau balik ke kampung atau cari majikan lain yang lebih kaya dan pastinya yang lebih pintar pegang aset daripada kamu. Santi, kurang ajar kamu ya. Makasih ya buat pengalaman singkatnya. Lain kali kalau mau selingkuh, pastiin dulu hartanya atas nama kamu sendiri. Biar nggak malu-maluin pas diusir. Kau yang pernah ada di masa yang lalu. Goblok. Kamu benar-benar goblok, Andra. Maya benar. Aku sudah kehilangan semuanya demi sampah kayak dia. Maya, maafin aku. Harus kembali. Ada kisah yang cukup. Rick, aku masih nggak percaya ini beneran kejadian. Tiap kali aku tutup mata, bayangan mereka di kamar itu muncul terus. Rasanya kayak dadaku sesak banget. Mau napas aja sakit. Aku kurang apa ya selama ini? Apa aku terlalu ambisius sampai suamiku sendiri ngerasa nggak dianggap? Mai, dengerin aku. Jangan pernah sekalipun kamu nyalahin diri kamu atas kesalahan yang dia buat. Mau kamu sesibuk apapun, mau kamu seambisius apapun, itu bukan alasan buat dia berkhianat. Selingkuh itu pilihan, Mai. Dia yang milih buat ngerusak kepercayaan kamu, bukan kamu yang bikin dia begitu. Tapi kalau aja aku nggak panggil Santi, kalau aja aku lebih sering di rumah, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Aku ngerasa gagal jadi istri, Rick. Aku fokus cari uang buat masa depan kami, tapi aku malah kecolongan di rumah sendiri. Mai, nggak ada yang bisa prediksi kelakuan orang. Kamu panggil asisten itu niatnya baik, buat bantu urus anak supaya kamu bisa kerja tenang. Kamu itu perempuan hebat, kamu mandiri. Dan asal kamu tahu, justru kemandirian kamu itu yang bikin kamu kuat sekarang. Coba bayangin kalau kamu nggak punya apa-apa. Mungkin sekarang kamu yang bakal kebingungan pas ngusir dia. Aku cuma mikirin anakku, Rick. Gimana nanti dia tumbuh tanpa sosok ayah? Gimana aku jelasin ke dia kalau ayahnya pergi karena lebih milih pengasuhnya sendiri? Itu yang bikin aku hancur. Anak kamu bakal lebih hancur kalau dia tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Dia bakal bangga punya ibu kayak kamu, yang punya harga diri dan berani ambil sikap. Jangan takut soal masa depan. Sekarang fokus kamu cuma satu, sembuhin diri kamu dulu. Masalah Andra, biarin dia ngerasain apa yang dia tabur. Kamu nggak perlu lagi kotorin tangan atau pikiran kamu buat laki-laki kayak gitu. Iya, kamu benar. Aku harus kuat. Pas aku ngusir mereka tadi, ada rasa lega yang aneh, Rick. Kayak aku baru aja buang sampah yang udah lama busuk di rumah ini. Tapi jujur, rumah ini kerasa beda sekarang. Aromanya, aroma Mas Andra masih ada di mana-mana. Besok kita ganti semua spray, kita ganti pewangi ruangan, kalau perlu kita cat ulang temboknya. Oh iya, biar suasana hati kamu lebih enak nih, pakai parfum Octarine Elixir One ini aja. Wanginya seger, ada aroma kayu yang tenang. Biar rumah kamu punya aroma baru, aroma kemenangan kamu. Harum banget, seger tapi menenangkan. Makasih ya, Rick. Kamu emang paling tahu cara bikin aku mendingan. Itu gunanya sahabat. Malam ini aku nginep sini ya. Kita pesan makanan enak, kita nonton film, dan kita lupain si pengecut itu buat sementara. Kamu nggak sendirian, Mai. Kadang ku dengar namamu disebut. Dok, jadi gimana hasil tesnya? Saya sudah 1 bulan ini demam nggak turun-turun. Berat badan saya turun drastis padahal saya nggak diet. Badan saya rasanya kayak nggak punya tenaga sama sekali. Mas Andra, saya harap Mas bisa tenang ya dengar penjelasan saya. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah lengkap dan tes khusus yang kita lakukan kemarin, alasan kenapa daya tahan tubuh Mas menurun drastis adalah karena ada virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Mas. Maksud dokter apa? Virus apa? Saya cuma kecapean kerja kan, Dok? Hasilnya menunjukkan kalau Mas positif terkena infeksi menular yang menyerang imunitas tubuh secara permanen. Istilah medisnya, Mas terinfeksi virus yang merusak pertahanan tubuh, atau yang biasa kita sebut dengan virus imunodefisiensi. Dan melihat kondisi Mas sekarang, virus ini sudah cukup lama ada di tubuh Mas, dan mulai merusak organ-organ lainnya. Dok, maksud dokter, penyakit itu
penyakit yang gak ada obatnya itu. Tapi saya nggak pernah pakai obat-obatan terlarang atau jarum suntik, Dok. Penularan tidak hanya lewat situ, Mas. Bisa lewat hubungan fisik yang tidak sehat atau berganti-ganti pasangan tanpa pengamanan. Saya sarankan Mas ingat-ingat kembali kontak yang pernah Mas lakukan di masa lalu. Karena virus ini tidak langsung muncul gejalanya. Bisa jadi Mas tertular 1 atau 2 tahun yang lalu. Santi, ya Tuhan. Jadi dia nggak cuma hancurin rumah tangga saya, tapi dia juga bawa penyakit ini ke saya. Mas Andra, penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi yang paling penting sekarang adalah Mas harus rutin menjalani terapi pengobatan untuk menekan jumlah virusnya. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi hidup Mas memang tidak akan sama lagi. Mas harus jujur, apakah Mas pernah menularkan ini ke orang terdekat? Ke istri Mas misalnya? Untungnya setelah kejadian itu, saya nggak pernah lagi berhubungan sama istri saya, Dok. Saya sudah diusir, saya sudah kehilangan segalanya. Ternyata ini harga yang harus saya bayar buat kesenangan sesaat itu. Kenapa saya bodoh banget, Dok? Kenapa saya tega khianatin istri saya demi perempuan yang ternyata bawa petaka kayak gini? Sekarang fokus ke pengobatan, Mas. Ini pelajaran hidup yang sangat mahal. Mas harus kuat untuk menjalani proses ke depannya. Mai, apa kabar? Mas Andra, kok kamu bisa kayak begini? Ini hukuman buat aku, Mai. Karma itu ternyata beneran ada. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu kata-kataku gak akan bisa hapus luka yang aku kasih ke kamu dulu. Tapi aku gak tenang kalau belum minta maaf langsung sebelum keadaan aku makin buruk. Mas, luka itu udah lama kering. Aku udah gak simpen dendam lagi. Tapi jujur, aku hampir gak ngenalin kamu. Kamu sakit apa? Sesuatu yang gak mungkin bisa disembuhin. Aku salah, Mei. Aku udah buang berlian demi sampah yang ternyata racun buat hidup aku. Sekarang aku sendirian. Santi, dia udah lama pergi setelah tahu aku gak punya apa-apa lagi. Aku turut prihatin dengar kondisi kamu. Tapi itu pilihan kamu dulu kan? Kamu yang buka pintu untuk semua kekacauan ini. Anak kita, gimana kabarnya, Mai? Dia udah makin besar ya? Boleh nggak sekali aja aku ketemu sama dia? Aku kangen banget. Anakku baik-baik saja. Sekarang dia lagi sama ibu di rumah. Tapi soal ketemu, aku rasa belum saatnya, Mas. Dia nggak perlu tahu ayahnya dalam keadaan kayak gini. Biarlah dia kenal kamu sebagai sosok yang jauh saja, daripada dia harus lihat kamu yang sekarang dan nanya macem-macem, yang aku sendiri bingung jawabnya. Kamu benar. Aku emang gak pantas jadi ayahnya. Aku bahkan gak pantas berdiri di depan kamu kayak gini. Kamu kelihatan jauh lebih bahagia sekarang. Aku bahagia karena aku milih buat bahagia, Mas. Bukan karena aku punya segalanya. Tapi karena aku udah lepas dari beban yang hampir hancurin aku. Aku sudah maafin kamu. Tulus. Tapi maaf, itu bukan berarti aku masih peduli sama hidup kamu. Masa lalu kita udah selesai di hari aku ngusir kamu dari rumah. Mai, boleh aku minta satu hal terakhir? Cukup, Mas. Jangan minta lebih dari sekadar maaf. Aku doakan kamu kuat jalani apa yang harus kamu jalani. Sekarang aku harus pulang. Anakku nunggu di rumah. Jaga diri kamu baik-baik, Mas. Cuma itu yang bisa aku bilang. Loh, kamu lagi? Masih hidup kamu, Mas? Mau ngemis atau mau apa lagi? Jangan ganggu aku ya. Aku nggak butuh uang kamu, Santi. Aku cuma mau bilang, kamu itu iblis. Kamu hancurin hidup aku. Kamu hancurin rumah tanggaku. Dan yang paling parah, kamu kasih aku hadiah penyakit yang sekarang lagi pelan-pelan bunuh aku. Siapa ini, San? Penyakit apa maksudnya?
Pak, mending Bapak pergi sekarang sebelum Bapak jadi korban kayak saya. Perempuan ini pembawa petaka. Dia punya virus berbahaya di tubuhnya dan dia sengaja tularin itu ke saya. Dia tahu dia sakit, tapi dia tetap nyari mangsa baru kayak Bapak. Bohong. Jangan dengerin dia, sayang. Dia ini mantan majikan aku yang gila karena bangkrut. Dia cuma mau fitnah aku karena aku nggak mau sama dia lagi. Fitnah kamu bilang. Aku punya hasil labnya. Kamu yang mulai semuanya, San. Kamu nikmatin penderitaan orang lain, sementara kamu asyik foya-foya. Kamu harusnya nggak layak hidup bebas begini setelah apa yang kamu lakuin. Diem kamu, pengecut. Hidup kamu hancur karena kamu sendiri yang bodoh, bukan karena aku. Aku cuma mau hidup enak. Emang itu salah? Pergi kamu. Jangan pernah muncul lagi di depan aku. Cukup, San. Mending kita udahan aja. Aku nggak mau ambil resiko. Urusan kalian beresin sendiri. Puas kamu? Kamu hancurin rencana aku. Aku benci kamu, Andra. Aku benci semua orang di dunia ini. Santi, awas! Yang terbuang. Semuanya benar-benar sudah berakhir sekarang. Aku bersujud dan berjanji kan ku jaga iman ini. Bimbing aku di jalanmu hingga akhir waktuku.